Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Suwarni, utusan dari Universitas Muhammadiyah Pontianak. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang ada di Prodi Kesehatan Masyarakat, yaitu Kepemimpinan dan Berpikir Sistem. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang pengantar leadership dan berpikir sistem. Sebelum kita jauh membahas tentang kepemimpinan dan berpikir sistem, kita perlu tahu konsep dari leader. Kita sering mendengar bahwa leader is key. Pemimpin adalah kunci. Jadi, sebetulnya ini seperti apa? Kita bisa melihat ketika kita datang ke suatu rumah sakit dengan pelayanan yang ramah, kemudian kebersihan, keindahan, semua yang serba perfect. Kita akan berpikir, siapa sih pemimpinnya? Kemudian selanjutnya ketika kita datang ke sebuah kota dengan lalu lintas yang tertib, kebersihan, keindahan yang sangat terjaga, kita akan berpikir siapa sih pemimpin daerah yang ada di wilayah itu? Nah, ini adalah salah satu contoh kenapa leader is key. Ya, kenapa leader itu dikatakan sebuah kunci. Nah, sebenarnya konsep dari kepemimpinan itu seperti apa sih, gitu kan? Jadi kepemimpinan itu adalah proses untuk mempengaruhi orang lain atau membujuk orang lain yang dalam hal ini adalah anggota yang ada di dalam organisasi sehingga dapat mencapai tujuan bersama. Konsep dalam kepemimpinan yang pertama adalah empower people. Bagaimana seorang leader itu mendayagunakan dari anggota yang ada di organisasi tersebut. Kemudian yang kedua, bagaimana leader itu menginspirasi anggota-anggotanya, kemudian memimpin perubahan dan men-sharekan visi. Ya, jadi membagi visi kepada seluruh anggota dalam organisasi sehingga mereka mau mendukung percepatan pencapaian visi dari organisasi. Nah, kemudian kita sudah tahu tentang konsep leader dan leadership, ya. Bahwa memang konsepnya ini berbeda jauh sekali ketika kita bicara tentang bos. Banyak sekali yang mengira bahwa sebagai seorang pemimpin itu adalah bos. Bedakah bos dengan seorang pemimpin? Bedakah bos dengan leader? Bedakah bos dengan manajer? Itu tentu berbeda, ya. Karena di dalam konsep kepemimpinan itu tidak terkait bahwa ada atasan dan bawahan. Sehingga di dalam konsep leadership ini lebih kepada peran dari seorang leader untuk merangkul seluruh anggota organisasi sehingga dapat mempercepat pencapaian tujuan bersama. Nah, di dalam berpikir sistem, seorang leader harus mampu berpikir sistem ketika menghadapi sebuah persoalan atau masalah yang ada di organisasinya. Nah, seperti apa sih berpikir sistem itu, gitu kan? Berpikir sistem merupakan the fifth discipline yang ada di dalam buku Peter Senge. Ya, jadi ini adalah salah satu disiplin dari 5 disiplin itu, salah satunya yaitu berpikir sistem. Jadi kalau kita berbicara tentang berpikir sistem, artinya adalah kita melihat sesuatu secara keseluruhan, tidak dengan part by part atau tidak dengan bagian per bagian. Saya contohkan seperti ini. Jika Anda mengurangi makan daging 2 kali seminggu, maka penghematan cukup untuk memberi makan 225 penduduk selama setahun. Kira-kira apa yang bisa kita jelaskan di sini? Ketika kita mengurangi makan daging 2 kali seminggu, itu dapat memberi makan 225 juta penduduk. Penjelasannya seperti apa? Ya. Kita bayangkan saja ketika kita mengurangi makan daging 2 kali, artinya apa? Kebutuhan ternak berkurang. Kemudian kebutuhan makanan ternak, karena kebutuhan ternak ini berkurang, kemudian makanan ternak juga berkurang. Ya, karena kita tahu bahwa 36% suplai biji-bijian dunia terkait dengan makanan ternak. Selanjutnya, karena tadi kebutuhan makanan ternak berkurang, impor-ekspor biji-bijian juga berubah, ya. Dan biji-bijian untuk penduduk tersedia lebih banyak sehingga dapat memberi tambahan makanan pada 225 juta penduduk. Nah, sehingga di dalam berpikir sistem ini kita tidak bisa melihat dari masalah muncul yang ada di permukaan saja. Kita harus mengetahui prinsip
problem. Jadi masalah dasarnya itu apa sih di dalam masalah yang ada. Nah, yang perlu kita ketahui juga terkait dengan hukum berpikir sistem, bahwa yang perlu kita tahu bahwa masalah hari ini datang dari solusi sebelumnya. Bagaimana menjelaskan ini? Kita contohkan bahwa antibiotik itu ditemukan dalam rangka untuk mengobati adanya penyakit terkait dengan bakteri. Namun pada saat ini, dengan adanya antibiotik itu menjadi masalah baru. Dengan adanya antibiotik menjadi masalah baru. Apa itu? Yaitu terjadinya resistensi. Nah, ini adalah salah satu contoh di mana masalah hari ini datang dari solusi yang lalu. Sehingga kita harus terus selalu berpikir dan berkreasi, berinovasi. Ya, jangan sampai kita hanya berpikir, oh solusinya masalah A cukup nih dengan B. Namun, B ini akan menjadi suatu masalah di kemudian kelak. Kemudian, there's no blame. Tidak ada yang perlu kita salahkan. Karena apa? Di dalam berpikir sistem, kita dan masalah yang ada itu adalah bagian dari sistem. Kita tidak bisa ketika ada suatu masalah di dalam organisasi, oh salahnya si A, si B, si C. Tidak. Ya, di dalam berpikir sistem, itu adalah kita menjadi bagian dari masalah yang ada. The great leaders don't tell you what to do. They show you how it's done. Artinya apa? Jadi pemimpin yang baik, yang the great leader itu adalah memberi contoh. Bukan hanya sekedar kamu lakukan ini, kamu lakukan itu tidak. Ya, sehingga sebetulnya menjadi seorang pemimpin itu bukan sesuatu hal yang mudah. Karena kita harus memberi contoh bagaimana melakukan. Ini sangat kontradiksi ketika kita melihat konsep kepemimpinan pada saat ini. Terkesan hanya sebagai atasan dan bawahan. Atasan nyuruh bawahannya melakukan A, B, C, D tanpa menunjukkan bagaimana cara melakukannya. Dan sebetulnya fungsi dari leadership itu adalah terkait tentang menghasilkan banyak pemimpin, bukan terkait dengan pengikut. Ya, kita mendengar istilah bahwa dalam yang disampaikan oleh Ralph Nader bahwa the function of leadership is to produce more leader, not followers. Namun faktanya banyak sekali pemimpin yang merasa bangga ketika pengikutnya banyak. Ya, jadi seorang pemimpin itu fungsinya adalah bagaimana menghasilkan lebih banyak leader sehingga pada saat kepemimpinannya berakhir ada yang melanjutkan. Istilah yang sering banyak kita dengar adalah if you want to make everyone happy, don't be a leader, sell ice cream. Apa maknanya? Ketika kita sebagai seorang pemimpin ingin membuat semua orang suka dengan kita, semua senang dengan kita, maka jangan jadi pemimpin, jadilah penjual es krim. Kenapa? Karena apapun yang dilakukan oleh seorang pemimpin pasti ada pro dan kontra, ada yang suka dan tidak suka. Makanya di dalam istilah ini, mau dikatakan ketika kita pengen jadi seorang pemimpin yang disukai semua orang, kamu tidak cocok jadi pemimpin. Karena mungkinkah kita memberikan kesenangan pada semua orang? Tentunya tidak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Milad Muhammadiyah ke-111 sangat meriah. Walau COVID tidak jadi masalah. Terima kasih atas perhatian semuanya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.